Assalamualaikum. Sekarang kita coba konfigur Squid dengan metode sideways, yang artinya dia satu level dengan PC-PC ataupun perangkat yang ada yang nyolok ke satu switch. Nah, berarti itu secara nanti di setiap PC harus dikonfigur secara manual untuk di redirect ke Squid seperti itu. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus install Squidnya terlebih dahulu dengan menggunakan command sudo apt install squid. Langkah berikutnya kita harus lakukan backup di file konfigurasi sebelum melakukan perubahan konfigurasi. Setelah backup, file backupnya kita lock dulu biar nggak ter-overwrite atau terhapus. Berikutnya kita konfigur file konfigurasi dari Squid. Oke, ada beberapa konfigurasi yang harus kita cek terlebih dahulu. Salah satunya adalah port di mana Squid running. Biasanya Squid running by default, kalau kita baru install ya, dia running di port 3128 TCP. Jadi kalau misalnya kita mau rubah-rubah portnya, kita tinggal rubah di sini di port 3128. Dan di sini juga kita setting bind interface-nya. Kalau mau misalnya listening di IP berapa, berarti tinggal masukin IP titik 2 portnya. Oke, langkah berikutnya kita mengkonfigur ACL atau access list. Di ACL ini kita bisa mengkonfigur IP address berapa atau network address berapa yang bisa akses ke Squid. Untuk pindah langsung ke baris ACL-nya, biasanya kalau by default kita bisa pakai keyword local net. Nah, jadi nggak perlu nyari-nyari scroll ke bawah. Oke, ini adalah konfigurasi bawahannya. Di situ udah ada IP atau network address yang di allow, yang kira-kira kita nggak perlu, kita bisa remove nih. Enaknya sih bikin sendiri ya. Jadi kita bisa alokasi per IP atau per satu subnet. Setelah kita mendefinisikan IP mana atau subnet mana yang boleh mengakses Squid, kita masuk ke konfigurasi HTTP access. Di sini kita akan mengallow access list local net ini supaya bisa mengakses ke Squid. Kalau kita menggunakan nama selain local net, maka kita harus tambahkan lagi lainnya atau kita ganti kata local netnya menjadi nama yang sesuai kita tulis di access list. Kalau memang sama local net ya tinggal dibuang aja, dibuang pagernya, terus masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita konfigurasi cache-dir atau enable cache-dir. Biasanya sih belum dinyalain ya pada waktu awal install. Jadi cache-dir ini tempat menyimpan data-data yang sudah di browse oleh user.
untuk file-file data-data yang ukurannya besar, sedangkan yang kecil disimpannya di cache atau di RAM, jadi aksesnya lebih cepat. Sekarang kita konfigur cache mem. Ya, cache mem ini sangat tergantung dengan RAM, jadi pastinya jangan lebih besar dari RAM atau setengah RAM-nya. Ya, kalau kita ada 4 GB mungkin bisa alokasi 512 MB atau 1 GB untuk cache mem. Di bawah cache mem itu yang kita alokasi memorinya itu ada maksimum object size in memory. Ini kita bisa tentukan berapa besar objek yang akan disimpan di dalam memori. Kalau bisa sih yang kecil-kecil supaya aksesnya cepat dan bisa nyimpan lebih banyak di RAM ya, memori RAM. Sedangkan untuk kapasitas objek atau ukuran objek yang bisa disimpan di dalam cache dir itu maksimumnya bisa diset di maksimum object size, di bawahnya cache dir. Untuk visible hostname ini sih sebenarnya nggak penting ya, cuman nggak apa-apa kita setting aja supaya kalau ada apa-apa kita gampang mengidentifikasi, karena ini nanti adanya di log atau di error lognya. Dan baiknya kita tentukan di awal konfigurasi Squid ini mau listen di port berapa dan di interface yang mana atau IP address yang mana yang ada di server. Kalau servernya ada lebih dari satu network interface bisa listen semua atau salah satu. Kalau kita mau semua ya berarti kita tinggal set host underscore port terus langsung portnya. Kalau kita mau satu persatu, misalnya kita tentuin di interface dengan IP sekian, nah itu kita tinggal ketik host underscore port IP titik 2 portnya. Ini artinya dia hanya listen di interface yang mempunyai IP 10.10.12.127. Sedangkan untuk IP localhost sendiri dia nggak listen, nggak mendengarkan di situ. Jadi nanti mau itu dari browser lokal atau browser komputer lain harus dimasukin IP-nya si Squid Proxy ini. Oke, setelah semua sudah dikonfigur, kita harus nge-restart Squid-nya supaya apapun konfigurasi yang kita buat dijalankan oleh Squid setelah restart. Oh iya, ada kelupaan satu, yaitu mengaktifasi access log. Access log ini fungsinya untuk kita melihat aktivitas transaksi data yang di request oleh setiap IP address di network kita melalui Squid Proxy. Lokasi access log sendiri ada di var log squid access log, itu filenya. Sedangkan di konfigurasinya itu kita bisa mencari dengan melakukan atau menggunakan keyword access log. Oke, secara default access log itu di disable oleh Squid pada sewaktu install. Jadi kita tinggal buang pagernya atau hex sign-nya. Habis itu kita save, terus jangan lupa restart lagi karena ini ada perubahan konfigurasi di file squidconf-nya. Setelah restartnya selesai, kita tes dengan buka lokal browser yang ada di PC yang sama dengan si Ubuntu.
Kita pastikan network settingnya mengarah ke Squid servernya. Dan tadi kita nggak set di IP local network atau IP 127 ya, local host. Jadi kita harus masukin IP-nya si PC-nya sendiri. Nggak bisa pakai 127 karena dia hanya listen di IP 10.10.12.127 di port 3128. Untuk melihat lognya kita bisa ketik di sudo tail -f terus lokasi file access lognya. Nah, nanti kita bisa lihat di situ apa ada aktivitas atau TCP denied. Tadi di browser ditaruh 127.0.0.1, seharusnya nggak bisa karena IP lokal host tersebut tidak terbuka portnya, hanya di IP 10.10.12.127. Coba kita cek. Oke, di sini tulisannya proxy server is refusing connection. Ini karena kita taruh settingan networknya, proxy-nya di IP localhost. Karena tidak dibuka, jatuhnya proxy server refusing connection. Sekarang kita ganti ke IP-nya si interface yang kita set untuk open, yaitu IP 10.10.12.127. Nah, setelah itu kita cek apa sudah bisa atau belum. Oke, berdasarkan lognya sudah ada aktivitas, sudah jalan, berarti sudah bisa proxy-nya atau squidnya sudah jalan. Nah, memang harus di set IP yang kita open tadi di host underscore port. Kita sesuaikan IP yang dibuka. Ini di lognya ini transaksinya seperti ini kelihatan. Oke, di log ada terlihat ada dua IP address yang berbeda. Itu satu dari komputer laptop yang saya lakukan tes juga apa bisa akses, dan ternyata bisa. Saya buka Kaskus di situ ya. Dan sedangkan untuk di local browser saya buka Detik, dua-duanya jalan. Oke, berarti secara settingan proxy squidnya sudah jalan. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa komen di komen lainnya YouTube, atau mau minta konfigurasi yang lain ya tulis saja. Nanti kalau misalnya saya ada waktu saya buatkan. Oke guys, thank you, dan subscribe kalau suka. Kalau nggak suka, subscribe. Assalamualaikum.